Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 angkatan 51 dari kelompok 1. Nama saya Muhammad Khairul Umam. Saya Muhammad Rizky dan Rihan. Yang ketiga Muhammad Hidayat dan Muhammad Rehan Fadilah. Jadi di video kali ini kami akan membuat sebuah percakapan atau podcast mengenai review film Laskar Pelangi. Jadi dimulai dari yang pertama, yaitu alur cerita tentang film tersebut. Di dalam film Laskar Pelangi itu gimana, Pak? Film Laskar Pelangi itu menceritakan 10 anak dari daerah terpencil yaitu Pulau Belitung yang memiliki cita-cita tinggi dan memiliki dedikasi untuk sedang belajar. Terutama atau pemeran utama yang bernama Ikal, seorang anak yang pintar dalam matematika, dan juga temannya Lintang yang sangat berminat dalam bidang sastra dan sering belajar puisi depan teman-temannya. Kedua, konflik yang terjadi dalam film tersebut. Konflik di film tersebut mungkin dimulai saat kematian salah satu gurunya, karena mereka cuma memiliki 2 guru. Jadi salah satu gurunya meninggal dan guru yang lain tuh merasa sendiri dan merasa kesusahan. Jadi guru itu merasa seperti tidak memiliki teman dalam mengajar dan lalu menelantarkan hidupnya, meskipun pada akhirnya kembali lagi ke sekolah dan kembali mengajar. Di mana sih, Pak, latar film itu, Pak? Latar film itu diambil di sebuah daerah terpencil di Pulau Belitung, di daerah tepi sungai, di mana si Lintang merupakan anak seorang nelayan dan Ikal merupakan seorang anak yatim piatu serta teman-temannya merupakan anak-anak dari kuli yang ada di daerah Pulau Belitung tersebut. Jadi apa sih tema dari film Laskar Pelangi itu, Pak? Menurut saya sendiri, tema dari film Laskar Pelangi itu tuh mengangkat cerita bahwa setiap orang dari kalangan manapun, daerah manapun, apapun suku, ras, agama, bangsa, dan kastanya berhak mendapatkan pendidikan minimal pendidikan dasar 12 tahun. Oke. Jadi pesan moral apa yang disampaikan dari film Laskar Pelangi? Pesan moral dari film Laskar Pelangi itu tetap belajar, kejar cita-cita sesulit apapun keadaan, yang pernah menyerah. Ya. Jadi kesimpulan yang bisa Bapak ambil dari film Laskar Pelangi itu, Kesimpulan, kalau untuk diri kita sendiri, kita adalah orang yang mungkin tetap belajarnya lebih baik daripada mereka, karena kita sekolahnya tidak seperti mereka kan, mungkin mulu-mulu. Jadi tetaplah semangat dalam sekolah, belajar dirinya dan jangan malas. Jadilah lebih baik daripada mereka, karena kita sekolahnya tidak seperti mereka kan, mungkin mulu-mulu. Jadi tetaplah semangat dalam sekolah, belajar dirinya dan jangan malas. Jadilah pemuda yang membanggakan bangsa kita. juga sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Fadilah Widya Pratama. Saya dari Daftar CPNS angkatan 51. Kelompok 3 nomor absen 23. Nah, kali ini saya mendapat tugas review film. Pasti kalian sudah pada tahu film ini, yaitu film Laskar Pelangi. Nah, saya mau bertanya nih. Yang pertama, apa aja sih keberagaman yang ada di film Laskar Pelangi? Yang kedua, nah, mereka ini kan saling berbeda-beda. Gimana sih mereka itu bisa saling akrab? Yang ketiga, jadi nilai apa aja yang kalian dapatkan dari nonton film Laskar Pelangi itu? Baik, saya akan menjawab 3 pertanyaan itu. Pertama, keberagaman yang ada di film Laskar Pelangi diantaranya bisa dilihat dari ragam etnis, ada Melayu, ada juga Tionghoa. Selain itu, keberagaman di film ini juga dapat dilihat dari lokasi pembuatannya, yaitu Pulau Belitung. Dengan keindahan panorama yang ada, menjadi nilai jual yang menarik para wisatawan untuk berkunjung ke Pulau Belitung. Keragaman sosial budaya di sana juga sangat menarik. Salah satunya ketika warga Tionghoa, yaitu Ahok, bisa menjadi bupati di
Laskar Pelangi merupakan realita dari solidaritas warga plural dapat hidup berdampingan dengan damai di tengah alamnya yang indah. Kemudian, saya akan jawab pertanyaan kedua. Kenapa mereka bisa saling akrab? Mereka bisa saling akrab dikarenakan memiliki nasib yang sama. Bersekolah di sekolahan yang hampir tutup, bangunan rapuh, reot, dan siswa yang hanya 10 orang. Meskipun dengan kondisi yang seperti itu, mereka tidak patah semangat. Mereka tidak patah semangat untuk terus belajar dan terus berprestasi. Mereka selalu bersatu dan bekerja sama. Sebab solidaritas yang tinggi itulah terjalin keakraban yang hingga berprestasi bersama. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, film ini mengajarkan kita untuk tetap semangat dalam belajar dan berprestasi meski dalam keadaan yang sangat sulit, menghargai dan menghormati perbedaan, menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik antar sesama walaupun berbeda-beda, membangun solidaritas dalam keberagaman. Sayangnya film Laskar Pelangi memiliki dampak secara ekonomi bagi Pulau Belitung. Daerahnya semakin dikenal dan berkembang sebagai daerah tujuan wisata di Bangka Belitung yang mendorong hidupnya industri pariwisata sehingga bisa menampung ribuan tenaga kerja.